Halo sobat, kembali lagi di channel Mr. Bobang. Bagaimana kabar kalian semua sobat? Mister doakan agar semua sobat-sobatku baik-baik selalu ya, dimanapun kalian berada. Untuk kali ini, Mister Bobang akan menceritakan sebuah film yang berjudul White Snake. Film kali ini bercerita tentang seorang wanita siluman ular dan seorang anak manusia yang berjuang mempertahankan cinta mereka meskipun itu adalah sebuah cinta terlarang. Oke sobat, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya sobat. Di awal film, kita diperlihatkan seekor ular putih yang berubah menjadi seorang wanita cantik yang bernama Xiaobai. Pada saat ia sedang melakukan meditasi, dia dirasuki oleh sesosok bayangan hitam. Adiknya yang melihat akan hal itu pun langsung menolongnya, adiknya yang bernama Xiaoxing. Ternyata, ia bermeditasi sudah lama, semenjak 500 tahun lalu. Tapi, selalu saja ia merasakan kekosongan dalam hatinya. Lalu, karena sang adik merasa kasihan, kemudian ia pun memberikan sebuah tusuk konde yang ia kenakan kepada kakaknya. Namun, benda itu mengingatkan semua tentang masa lalunya. 500 tahun yang lalu, pada akhir era dinasti Tang, dunia menjadi kacau karena siluman iblis datang ke dunia manusia. Di suatu tempat, terlihat Xiaobai menyusup ke sebuah kapal kerajaan dan mulai membunuh satu persatu penjaga yang ada di sana. Seketika, ia melihat Guoxi, sang guru spiritual kaisar. Lalu, Xiaobai langsung menyerangnya secara diam-diam. Karena Guoxi terlalu kuat, ia pun gagal menyerangnya. Lalu, Xiaobai diserang balik oleh murid Guoxi, sehingga pertempuran pun terjadi di sana. Pada saat mereka berdua bertarung, Xiaobai pun kalah, hingga akhirnya membuat ia terpental ke sungai. Karena kejadian itu, Xiaobai pun mengalami lupa ingatan. Kemudian, seorang nenek datang menghampirinya dan menceritakan kalau ia telah diselamatkan oleh seorang pemuda yang bernama Asien. Dan sekarang, ia sedang berada di sebuah desa yang bernama Desa Buse. Sang nenek juga mengatakan kalau mayoritas penduduk desa itu adalah sebagai penangkap ular. Kemudian, Asien datang bersama dengan seekor anjingnya yang bernama Tutao. Ketika Xiaobai menghampiri tumpukan ular, ia merasa kalau ada yang aneh pada dirinya. Kemudian, Asien datang menghampirinya dan berkata kalau ia akan membawa Xiaobai ke tempat pertama kali ia menemukannya. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan ke tempat Asien menemukan Xiaobai. Ketika Tutao menuntun perjalanan mereka, tiba-tiba Tutao jatuh ke dalam jurang. Xiaobai yang melihat itu tiba-tiba mengeluarkan ilmu sihirnya untuk menyelamatkan Tutao. Asien pun kaget melihat Xiaobai dapat melakukan ilmu sihir. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya mereka di atas tebing, Asien mulai bercerita. Ia mengatakan pada saat ia sedang membuat payung, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Lalu ia pergi mencari tahu dan menemukan ia di atas batu air terjun. Pada saat Xiaobai mendekat ke air terjun itu, tiba-tiba ia melihat sebagian dari masa lalunya. Ketika Asien bercerita kalau ia sedang belajar meramal bintang, tiba-tiba Xiaobai mengingat masa lalunya pada saat ia berada di kapal kaisar. Tiba-tiba Asien menempuk pundaknya. Dan secara tidak sengaja, Xiaobai pun menyerangnya dan terjatuh ke dalam jurang. Tapi, ia masih bisa selamat karena payung yang ia pegang terkena sihir dari Xiaobai. Lalu, ia mengajak Xiaobai terbang bersamanya menggunakan payung itu. Karena takut, Xiaobai ingin menyerang Asien. Tapi, tiba-tiba ia kagum melihat keindahan pemandangan itu sehingga tidak jadi menyerang Asien.
Pada saat mereka terbang bersama, tiba-tiba seekor ular menyerang Asien, sehingga menyebabkan mereka terjatuh. Dan beruntungnya, Asien masih bisa selamat dan menggantung di pinggir tebing dengan memegang tusuk konde milik Xiaobai. Pada saat Xiaobai melihat tusuk konde itu, ia kembali mengingat masa lalunya, dan seketika ia pingsan dan terjatuh ke dalam jurang. Pada saat Asien sampai ke dasar jurang, ia melihat Xiaobai yang sedang pingsan dan ingin dibunuh oleh dua prajurit. Lalu Asien pun mencoba untuk menyelamatkan Xiaobai dengan melawan prajurit itu dengan sekuat tenaganya. Sampai akhirnya prajurit itu dapat ia kalahkan dengan sekuat tenaga yang dimiliki oleh Asien. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di saat malam hari, terlihat Asien mengembalikan tusuk konde kepada Xiaobai. Ia merasa kalau tusuk konde itu ada hubungan dengannya. Dan seketika, ia melihat tulisan Boasing di tusuk konde tersebut. Lalu, Asien ingat kalau Boasing itu terletak di hutan kota, sebuah tempat yang ahli dalam membuat segala hal. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba murid Guoxi datang ke desa itu. Karena kedatangan murid Guoxi, mereka pun kabur dari desa tersebut dan pergi menuju Boasing. Di sana, murid Guoxi menemui para warga dan menunjukkan sebuah payung buatan Asien dan bertanya tentang Xiaobai. Lalu, ia juga mengambil seorang bayi dan mengancam agar mereka mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Karena tidak ingin melihat bayi itu terluka, salah satu warga pun mengatakan yang sebenarnya kepada murid Guoxi. Scene berpindah. Di markas siluman ular, terlihat salah satu siluman ular melaporkan kepada guru siluman ular tentang apa yang terjadi. Ia mengatakan kalau ia melihat Xiaobai dengan seorang lelaki. Mereka dua seperti sepasang kekasih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu, ia juga mengatakan kalau prajurit dari Guoxi menuju ke tempat mereka. Mendengar itu, para siluman pun menjadi marah. Seketika, Xiaoxing pun datang dan meminta izin untuk mencari kakaknya dan akan membawanya kembali dalam waktu 3 hari. Kemudian, gurunya memberikan kekuatan api kepada Xiaoxing dan mengatakan kalau ia tidak berhasil dalam waktu 3 hari, kekuatan gurunya tersebutlah yang akan membunuhnya. Setelah Xiaoxing pergi, ternyata gurunya juga menyuruh salah satu siluman ular yang bernama Changpan untuk mencari Xiaobai. Karena murid Guoxi tidak bisa menemukan Asien dan Xiaobai, ia pun merubah biskuit bekas Asien menjadi seekor kelelawar dan menyuruhnya mencari keberadaan mereka. Ketika mereka sedang berlayar menuju Boasing, Asien melihat Xiaobai sedang kebingungan. Lalu, Asien pun datang dan mencoba menghibur Xiaobai dengan nyanyian. Pada saat mereka melewati sebuah gua, Xiaobai pun takjub dengan keindahan yang terjadi di tempat itu. Lalu, Asien juga mengajarinya bernyanyi agar ia bisa menghibur diri di kala sedang kesepian. Setelah mereka keluar melewati goa, tiba-tiba Xiaobai bingung akan dirinya. Dia bingung kalau dirinya seorang siluman atau manusia. Lalu, Asien datang menghiburnya dengan mengatakan jika Tu Tao adalah seekor siluman, ia akan tetap menyayanginya. Lalu, Xiaobai iseng dengan memberikan sihirnya kepada Tu Tao sehingga ia bisa berbicara. Melihat itu, Asien langsung refleks dan menjatuhkan Tu Tao dari gendongannya. Memang dasar lelaki bacot. Pada saat mereka sedang berlayar, tiba-tiba Changpan menghadang mereka dan langsung menyerang Xiaobai. Asien pun mencoba menolongnya. Tapi di saat Asien hampir terbunuh, tiba-tiba Xiaobai mengeluarkan kekuatannya, lalu berubah menjadi siluman ular, dan langsung membunuh Changpan dengan kekuatannya. Setelah itu, tiba-tiba Xiaobai pingsan, dan tubuhnya merasa kedinginan. Asien pun tidak tega melihatnya. Karena merasa kasihan, ia menyalakan api unggun di dekat Xiaobai, dan memeluknya untuk menghangatkan badan Xiaobai. Pagi pun tiba. Di saat Xiaobai sudah terbangun dari tidurnya, Tu Tao datang dan menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan kalau badannya dingin seperti es.
Lalu, Asian yang khawatir melihatnya seketika memeluk Xiaobai dan menjadikan tubuhnya sebagai penghangat untuk Xiaobai. Ketika Xiaobai duduk sambil melihat senja, Asian pun datang menghampirinya. Lalu, Xiaobai pun mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, kalau dia adalah seekor siluman. Tapi, Asian tidak mempermasalahkannya. Bahkan, Asian juga mengatakan kalau di dunia ini masih ada orang yang lebih jahat daripada siluman. Mendengar itu, tampaknya Xiaobai pun mulai jatuh cinta kepada Asian. Pada saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kelelawar yang disuruh murid Guoxi masuk ke dalam tubuh Asian. Tapi mereka tidak menyadari akan hal itu sama sekali. Setibanya mereka di Boasing, mereka langsung disambut oleh siluman rubah. Lalu, Asian langsung mengatakan tentang tujuan mereka untuk mengetahui asal-usul dari tusuk konde yang dikenakan Xiaobai. Lalu, siluman rubah itu mengatakan kalau tusuk konde itu bukanlah milik Xiaobai, tapi masih ada pemilik lainnya. Dan ternyata tusuk konde itu adalah jimat atau senjata yang sangat hebat. Tapi senjata itu juga bisa membawa bencana besar dan juga bisa menguasai daya ingat dari sang pemilik. Jadi, karena hal itulah yang mengakibatkan Xiaobai jadi lupa ingatan. Kemudian, mereka meminta petunjuk untuk mencari tahu pemilik jimat itu yang sesungguhnya. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba, sesosok siluman ular langsung datang menyerang Asian. Tapi dengan sigap, Xiaobai langsung menolong Asian. Dan ternyata, siluman ular itu adalah Xiaoqing, adik dari Xiaobai. Karena melihat yang ia lawan adalah kakaknya, tiba-tiba ia menyebut nama kakaknya, sehingga membuat ingatan Xiaobai kembali pulih dan langsung ingat kalau yang ia lawan adalah Xiaoqing, adiknya sendiri. Mulai dari situ, ia dapat mengingat kembali jati dirinya dan mengetahui kalau namanya adalah Xiaobai. Pada saat mereka berada di sebuah kuil, Xiaoqing kembali mengingatkan kakaknya kalau ia disuruh oleh gurunya untuk membunuh Guoxi karena telah menangkap sebagian siluman ular untuk menambah kekuatannya. Karena hal itulah yang membuat Xiaoqing sangat membenci manusia dan hendak ingin menyerang Asian. Tapi Xiaobai menghalanginya dan mengatakan kalau dia beda, Asian adalah orang yang baik. Karena terbakar amarah, Xiaoqing tetap menyerang Asian dan mengeluarkan kelelawar suruhan murid Guoxi dari tubuh Asian. Karena hal itu, Xiaoqing bertambah marah dan mengira Asian adalah seorang mata-mata. Tapi Xiaobai tetap percaya kepada Asian. Karena terbakar oleh amarah, Xiaoqing pun kembali menyerang Asian. Xiaobai yang melihat itu pun langsung menolongnya untuk melarikan diri dari kejaran Xiaoqing. Ketika Asian melihat sebuah gerbang untuk melarikan diri, kemudian ia pun menarik Xiaobai untuk ikut bersamanya. Dan seketika, pintu langsung tertutup dan terlihat sebuah tulisan yang menyala dari pintu gerbang itu. Pada saat mereka berjalan menyusuri lorong gerbang, tanpa mereka sadari ada sesosok makhluk yang mengintai mereka. Seketika, pintu yang ada di lorong itu tiba-tiba tertutup dan makhluk itu pun langsung menangkap Xiaobai dan langsung membakarnya. Asian yang tidak mau tinggal diam langsung menolongnya dan membawanya masuk ke pintu gerbang kehidupan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari tempat itu, tiba-tiba mereka menemukan sebuah tempat suci yang telah dihancurkan. Dan pada saat Xiaobai membaca sebuah tulisan di tempat itu, tiba-tiba ia melihat masa lalu kaumnya yang kelam dan penuh dengan penderitaan. Asian yang telah jatuh cinta kepada Xiaobai mengatakan kalau di masa depan nanti ia bakal mendamaikan antara bangsa siluman dan manusia. Mendengar perkataan dari Asian, Xiaobai pun langsung memeluknya dan saling jatuh cinta sembari memuaskan hasrat mereka. Setelah mereka berhasil keluar dari tempat itu, tiba-tiba Xiaobai memutuskan untuk pergi meninggalkan Asian. Karena menurutnya, manusia tidak bisa bersatu dengan siluman. Asian yang mendengar itu pun tidak terima,
ia langsung memeluk Xiaobei dan mengatakan agar jangan pergi sampai ia kembali ke tempat ini lagi. Xiaoxing mengajak kakaknya untuk pergi dan mengatakan bahwa Xian tidak akan kembali. Dan secara bersamaan, tubuh Xiaoxing mulai mengalami kesakitan akibat kekuatan api yang diberikan oleh gurunya karena sudah mendekati batas waktu 3 hari. Di tempat lain, Xian ternyata pergi ke tempat Boasing. Dengan tujuan, ia ingin berubah menjadi siluman agar ia bisa bersatu dengan Xiaobei. Tapi, siluman ribuah itu memberikan suatu syarat. Ia harus menukarnya dengan energi murni milik Xian. Tanpa berpikir panjang, Xian pun langsung memenuhi persyaratan itu. Scene berpindah. Di kuil tempat Xiaobei dan Xiaoqing berada, kedatangan murid Goxi. Sehingga pertarungan sengit antara murid Goxi dan siluman ular pun terjadi. Singkat cerita, murid Goxi pun berhasil dikalahkan oleh Xiaobei dan Xiaoxing. Ketika Xian telah tersadar dari pingsannya, ia pun merasa sangat bahagia karena ia telah berhasil berubah menjadi siluman. Dalam waktu yang bersamaan, Tu Tao juga bingung karena ekornya telah hilang. Dan ternyata ekor Tu Tao berpindah kepada Xian. Mulai sejak itu, mereka berdua menjadi siluman anjing untuk selamanya. Setelah itu, Xian dan Tu Tao pun pergi menemui Xiaobei. Setibanya mereka di sana, ia melihat kuil yang sudah rusak parah dan murid Goxi yang telah terkapar. Tapi, ia tidak menemukan Xiaobei berada di sana. Dan secara bersamaan, ia melihat dari kejauhan sebuah kota yang telah hancur karena sebuah serangan. Lalu, ia pun langsung bergegas ke sana untuk mencari Xiaobei. Dan benar saja, itu adalah ulah dari perbuatan Xiaobei yang telah berubah menjadi ular raksasa yang sudah hilang kendali. Tiba-tiba Xiaoxing datang dan mengatakan kalau Xian hanya suka pada kecantikan kakaknya. Lalu Xiaoxing juga mengatakan kalau kakaknya sedang menuju ke desa Xian karena Goxi sedang berada di sana dan kakaknya ingin membunuh Goxi dan menghancurkan desa tersebut. Mendengar itu, Xian pun langsung bergegas ke desanya. Di sisi lain, guru siluman ular dihasut oleh salah satu muridnya dan mengatakan kalau siluman ular putih telah mengkhianatinya. Mendengar itu, guru siluman ular pun marah dan menyuruh semua siluman ular untuk menyerang desa Buse dan membunuh setiap orang yang ada di sana. Xian yang telah sampai di desanya memperingati warga agar cepat pergi karena siluman akan datang ke desa mereka. Secara bersamaan, Goxi datang dan langsung menangkap Xian dengan sihirnya. Karena mendengar Xian menyuruh warga desa untuk pergi, tiba-tiba Goxi pun melepaskan Xian. Xian pun langsung berlari dan mencoba menyadarkan Xiaobei. Karena telah dibutakan oleh kekuatannya, Xiaobei pun tidak menghiraukan Xian. Tapi, Xian tidak patah semangat. Ia terus mencoba untuk menyadarkan Xiaobei. 我把自己变成妖了，容下多少山川湖海？ Ketika Xiaobei sudah hampir tersadar, tiba-tiba Goxi datang dan menangkap mereka menggunakan perangkap formasi siluman yang membuat mereka menjadi beku dan menghisap semua energi mereka sehingga mengakibatkan kematian. Xiaoxing yang sudah tertekan mencoba memprovokasi Goxi dan menyuruhnya agar menghisap energinya terlebih dahulu. Pada saat Goxi menghisap energi Xiaoxing, ternyata yang dia hisap adalah energi jahat yang diberikan oleh gurunya. Karena menyadari akan hal itu, Goxi pun langsung mengeluarkan energi itu dari dalam tubuhnya. Tapi, tiba-tiba Goxi tertusuk oleh senjata Xiaobei. Dan ternyata, senjata itu dikendalikan oleh guru Xiaobei. Hingga akhirnya, pertempuran guru siluman ular dengan Goxi pun terjadi. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Xiaobei untuk menjatuhkan perangkap siluman ular dan membantu gurunya untuk mengalahkan Goxi.
Sehingga pertempuran besar pun terjadi antara siluman ular dan Goshi. Dengan adanya pertempuran itu, Asien dan Xiaoxing memanfaatkan kesempatan tersebut. Xiaoxing pergi ke arah Goshi dan menusukkan senjata Xiaobei ke Goshi sehingga ia dapat dikalahkan. Tapi setelah pertempuran itu, guru siluman menyuruh para muridnya untuk membunuh semua warga yang ada di desa Buse. Melihat itu, Asien pun membantu warga desa untuk menutup gerbang menuju desa dan membantai para siluman yang mencoba masuk ke dalam desa. Ketika Xiaoxing mencoba mengembalikan tusuk konde kepada gurunya, tapi gurunya malah berbalik menghisap energi Xiaoxing. Sehingga Xiaobei yang melihat itu marah dan memutuskan untuk menyerang gurunya. Ternyata guru siluman itu bermaksud untuk menjadi penguasa dunia dengan menyedot semua energi dari pasukannya. Setelah itu, ia berhasil menjadi ular raksasa hitam, sehingga terjadilah pertempuran antara Xiaobei dengan gurunya. Hingga pada akhirnya, Xiaobei kalah dan energinya habis dihisap oleh gurunya. Asien yang melihat itu mencoba membuat perangkap siluman, sehingga dapat menahan guru para siluman itu. Ketika Asien dan Xiaobei mencoba kabur dari tempat itu, tiba-tiba Goshi mengaktifkan perangkap siluman dengan sisa kekuatannya sebelum ia mati. Sehingga tempat itu menjadi beku dan menghisap semua energi yang ada di dalamnya. Di sisi lain, Tutao dan nenek Asien mencoba meyakinkan warga desa agar mau menyelamatkan Asien dari perangkap tersebut. Karena energi Asien tidak cukup kuat, akhirnya ia menjadi beku. Lalu, Xiaobei juga mencoba menyelamatkan Asien menggunakan tusuk konde miliknya, tapi tetap saja tidak berhasil. Sehingga energi Asien habis terhisap dan lenyap. Singkat cerita, para warga berhasil merobohkan perangkap tersebut. Tapi sudah terlambat karena Asien sudah tidak ada lagi. Setelah Xiaobei mengingat kenangan akan masa lalunya, dengan penuh cinta dan kasih sayang ia memutuskan mencari Asien yang kemungkinan telah berinkarnasi kembali. Di akhir film, kita diperlihatkan Xiaobei dan Xiaoxing sedang berjalan-jalan, tapi dengan sengaja menjatuhkan tusuk kondenya. Laki-laki yang menemukannya pun langsung berlari dan mengembalikannya. Hingga pada akhirnya mereka pun bertemu dengan reinkarnasi Asien. Film pun tamat. Oke sobat, itulah alur cerita film dari Whitesnake. Bagaimana sobat? Seru kan filmnya? Dan bagi sobatku yang udah dewasa dan sudah mengenal yang namanya cinta, dari film ini kita bisa banyak belajar sobat, bahwa untuk mempertahankan cinta sejati itu tidaklah mudah dan membutuhkan sebuah perjuangan. Maka dari itu bijaklah mengambil sebuah tindakan di dalam sebuah hubungan ya sobat. Jangan gara-gara hal sepele hubungan kalian jadi berantakan sobat. Jangan mau kalah dari kisah percintaan Asien dan Xiaobei ya sobat. Dan untuk sobatku semua, Mr. Bobang pamit undur diri dulu ya sobat. Sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya. See you.